Itu adalah pengalaman saya di mana saya melamar dari awal. Saya mendapatkan informasi, terus saya mendapatkan undangan interview, saya mendapatkan pertanyaan interview, saya mendapatkan panggilan pengarahan untuk calon karyawan SPBU Pasar Grosir Stono. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi ya dengan saya ya. Saya di pagi hari ini saya mau melanjutkan yang cerita kemarin ya, yang di akhir interview yang di sekolah dalam itu ya teman-teman ya. Setelah itu saya pulang ke rumah setelah interview selesai pada waktu hari itu. Setelah itu saya menunggu kabar lagi ya teman-teman ya. Saya menunggu kabar lagi apakah nanti saya itu di yang tadi interview itu bisa lolos seleksi apa enggak ya teman-teman ya. Setelah kurang lebih saya menunggu waktu kurang lebih 2 bulan atau enggak nyampe 3 bulan ya teman-teman ya, lalu saya mendapat kabar lagi yang lagi-lagi lewat WA ya, yang mengabarkan kalau saya itu dapat panggilan lagi untuk mendapat pengarahan dari pihak SPBU Pasar Grosir Stono Pekalongan ya teman-teman ya. Setelah itu saya mendapat informasi itu, saya untuk mengikuti pengarahan dari pimpinan perusahaan SPBU Pasar Grosir Stono Pekalongan. Di hari itu saya terus menyiapkan beberapa diri saya untuk mengikuti pengarahan dari pimpinan SPBU Pasar Grosir Stono Pekalongan ya teman-teman ya. Setelah itu di hari hanya udahlah waktunya tiba kita mengikuti pengarahan dari pimpinan SPBU Pasar Grosir Stono Pekalongan. Kita menuju ke kantor KPPS Pasar Grosir Stono Pekalongan ya teman-teman ya. Di situ saya menuju yang ke tempat yang dimana dulu waktu pas seleksi yang pertama itu ya teman-teman ya, yang di kantor KPPS kantor Pasar Grosir Stono Pekalongan ya teman-teman ya. Saya menuju kantor situ yang berada di belakangnya kantor itu KPPS Pasar Grosir Stono Pekalongan ya teman-teman ya. Saya menunggu di situ, udah ada beberapa teman-teman saya yang udah nyampe lebih dulu di tempat itu ya teman-teman ya. Setelah itu saya masuk, disuruh duduk sama beberapa pimpinan yang berada di lokasi situ ya teman-teman ya. Setelah itu kita duduk di situ, lagi-lagi kita akan menunggu Pak Ian ya, maaf ya, menunggu Pak Ian yang belum datang. Setelah kurang lebih kita menunggu waktu 15 atau 12 menit, terus Pak Ian datang ya teman-teman ya. Terus Pak Ian datang, kita disalam sama Pak Ian, terus kita salam balik sama Pak Ian. Terus kita di situ disuruh duduk sama ya, berjejer ya, 10 orang itu berjejer. Terus kita disuruh duduk berjejer itu, kita dikasih pengarahan tuh sama Pak Ian. Kita ditanya-tanya apakah kalian siap nanti kalau misalnya keterima di SPBU Pasar Grosir Stono Pekalongan ya teman-teman ya. Kita ditanya sama Pak Ian apakah kita siap nanti menjalankan pekerjaan yang akan kita terima nantinya kalau misalnya kita keterima sebagai karyawan ya teman-teman ya. Setelah itu kita disuruh duduk, terus sama Pak Ian ngasih keterangan sedikit seluk-beluk di Pertamina itu nantinya bakalan gimana ya teman-teman yang akan kita jalankan ya. Setelah itu mungkin dari Pak Ian itu punya cara sendiri ya mencari atau merekrut karyawan ya untuk apakah kita siap nantinya kalau misalnya kita bekerja di SPBU yang Pak Ian pimpin itu ya. Terus satu orang itu yang pertama itu bukan saya ya, saya untuk itu menurut kalau nggak salah itu menurut absen atau menurut apa ya, saya juga kurang tahu ya. Satu orang dipanggil sama Pak Ian itu suruh ke depan ya, yang pertama ya, satu orang suruh ke depan. Terus sama Pak Ian itu ditanya, suruh kita nyebutin nama kita, alamat rumah kita di mana, umur kita berapa, terus kita apakah siap itu nanti kalau misalnya kita keterima di SPBU Pasar Grosir Stono Pekalongan ya. Terus satu orang dipanggil, 2 orang dipanggil, 3 orang dipanggil, 4 orang, 5 orang. Terus giliran saya dipanggil, saya terus dipanggil ke depan ya sama Pak Ian ya.
saya dipanggil ke depan sama Pak Ian. Terus setelah saya dipanggil sama Pak Ian, saya suruh menyebutin nama diri saya gitu ya, untuk memperkenalkan diri saya, atau nama saya siapa, terus alamat rumah saya di mana, terus ditanya sama Pak Ian, apakah kamu siap nanti kalau misalnya menjalankan pekerjaan di SPBU Pasar Grosir Setono Pekalongan ya teman-teman ya. Saya ditanya gitu sama Pak Ian. Setelah saya ditanya gitu sama Pak Ian, terus Pak Ian itu ngecek apakah fisik dari nanti semua calon karyawan di SPBU Pasar Grosir Setono Pekalongan itu apakah kuat menjalankan pekerjaan itu ya. Terus kita disuruh berjalan tuh sama Pak Ian dari kanan, kalau nggak salah dari kanan ke kiri ya. Kita disuruh berjalan dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Terus sama Pak Ian itu kita disuruh berdiri tegap ya. Berdiri tegap kayak gini ya teman-teman ya, tangan kita ke belakang. Kita disuruh berdiri tegap. Setelah itu kita disuruh berdiri tegap, Pak Ian bilang gini, saya mau ngetes kamu apakah nanti kamu itu apakah kuat menjalankan pekerjaannya akan kamu jalankan nanti, karena di pom bensin itu nanti banyakkan berdirinya ya teman-teman ya, banyakkan berdirinya ya anak-anak ya, gitu-gitu teman-teman pertama. Terus saya dites berdiri sama Pak Ian kan, yang tangan kita di belakang kayak gini ya. Terus setelah itu kurang lebih kita berdiri 10 menit 5 menit atau berapa ya, 10 menit, kurang lebih 10 menit. Terus sama Pak Ian disuruh, sudah kamu balik, terus ganti lagi kan nama yang peserta anak yang berikutnya, ganti lagi. Setelah udah gitu kita disuruh itu tuh dikasih 1 lembar kertas atau 2 lembar ya. 1 lembar kertas itu kita disuruh mengisi ya, sama mengisinya kayak kemarin, ngisi nama, alamat tinggal, nomor telepon gitu ya. Terus yang 1 orang itu di kertasnya itu nanti disuruh dibawa pulang ya teman-teman ya, yang 1 dikumpulin. Nah itu kertasnya itu yang suruh kita dibawa pulang itu untuk kita pelajari nantinya ya teman-teman ya. Nah yang setelah kertas yang kita kumpulin itu, ternyata itu kertas yang suruh kita kumpulin itu adalah kertas kontrak masa uji coba kita nanti 3 bulan menjalankan pekerjaan di SPBU Pasar Grosir Setono Pekalongan teman-teman. Kita di situ kan waktu yang kemarin kita di SMS itu udah suruh nyiapin materai ya yang 6.000 ya. Pada waktu itu kita tanda tangan kontrak masa uji coba 3 bulan ya teman-teman ya. Masa kontrak uji coba kita 3 bulan, kita disuruh tanda tangan kontrak ya, kita disuruh baca-baca dulu lah dikit, nanti kontrak yang akan kita jalankan itu gimana, nanti kita misalnya siap nggak menjalankan kontrak kayak gitu ya. Terus saya baca-baca sedikit, 1, 2, 3 udah baca. Setelah itu kita suruh tanda tangan ya teman-teman. Kita tanda tangan di atas materai yang kita bawa kemarin yang 6.000 ya teman-teman ya. Setelah itu kita dikasih pengarah lagi sedikit sama Pak Ian. Setelah kita ngumpulin yang kertas tadi di tanda tangan kita masa uji coba kontrak 3 bulan ya teman-teman ya. Setelah itu kita diizinkan untuk pulang ya. Tapi sebelum pulang terus Pak Ian berpesan kayak gini, nanti besok kalian mengikuti itu ya latihan pemadam di tempat, di lokasi adalah di SPBU sendiri ya teman-teman ya. Kita pada waktu itu diinformasikan sama Pak Ian bahwa kalau misalnya nanti besok 2 hari setelah ini kita harus latihan pemadam ya teman-teman ya. Pada waktu itu saya berteman-teman disuruh Pak Ian ya untuk latihan pemadam waktu itu di SPPN-nya langsung nanti besok ya yang akan dilaksanakan di situ ya teman-teman ya. Terus sama Pak Ian kalau misalnya kita mengikuti pelatihan pemadam, kita disuruh ganti pakaiannya tetap putih, tapi yang kemarin kita waktu ngikutin seleksi itu pakaiannya kita panjang, yang putih panjang. Waktu kita mau ngikutin pelatihan itu kita pakai yang putih tapi yang pendek ya teman-teman ya, nggak yang putih yang panjang ya, tapi baju putih yang pendek. Terus pakai sepatu bebas, yang penting sepatu bisa buat kita lari ya teman-teman ya. Setelah itu kita pulang, waktu itu kita dapat pengarahan itu hari Rabu ya teman-teman ya. Terus 2 hari setelah hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat kita disuruh itu ya ngikutin pelatihan pemadam kebakaran ya teman-teman ya. Setelah itu hari Jumatnya, setelah sudah kita mau mengikuti pelatihan di SPBU nya sendiri, saya udah siap-siap ya dari rumah ya.
saya berangkat dulu ke warung karena saya mau minta izin ibu saya ya ke warung ya teman-teman ya. Saya berangkat ke warung, kebetulan waktu itu saya bawa motor. Terus setelah kita bawa motor itu, pas saya mau berangkat ke SPBU sendiri itu, saya ketemu sama salah satu teman saya yang juga mengikuti seleksi yang waktu kemarin ya, yang juga lolos ya. Saya ketemu sama Adi. Terus kata Adi, daripada kita naik motor sendiri-sendiri, mendingan kita barengan aja yuk Van gitu ya. Saya ditawarin Adi, saya terus dibonceng sama Adi ke SPBU itu sendirian. Di situ saya bersama Adi menuju ke SPBU itu sendirian. Di situ kita menunggu ya, kurang lebih kita menunggu 15 menit atau 12 menit. Terus waktu itu udah para HRD pengurus-pengurus SPBU sendiri udah pada ngumpul kayak gitu. Kita dikumpulin sama Pak Ian tuh, disuruh kumpulin, suruh absen, suruh siap. Pokoknya kita harus siap ya. Pada waktu itu kita harus siap. Terus dikumpulin sama Pak Ian, di depan kita dikasih pengarahannya. Nah di situ waktunya kita mendapat pelatihan pemadam kebakaran. Kita dapat orang tuh. Kita ada 2 orang yang akan mengajarin kita bagaimana kita nanti kalau misalnya di tempat kita kerja itu kan, kita nanti kerjanya di pom bensin tuh. Nanti kalau misalnya ada kebakaran motor apa kejadian apa, jadi kita itu harus siap memadamkan api ya. Jadi di situ 2 orang itu mengajarin kita itu, pertama itu secara lisannya, bagaimana cara kita menggunakan pemadam kebakaran kalau kita mau memadamkan api ya teman-teman ya. Di situ kita diajarkan bagaimana caranya kita memadamkan api. Terus setelah kita dikasih penerangan secara lisan, kita suruh praktek ya teman-teman ya. Kita suruh praktek untuk menjalankan pelatihan pemadam kebakaran kayak gitu ya teman-teman ya. Terus kita disuruh sama Pak Ian itu disuruh ke sono no. Disuruh ke sono, suruh jejer di sono ya sama Pak Ian ya. Terus di sebelah ujung yang sana kita udah disiapin api ya, yang di wadah kayak drum kayak gitu, api yang nantinya akan kita jadikan itu objek yang kita akan dipadamkan nanti ya teman-teman ya. Setelah itu kita berdiri di sini sama yang pelatihnya itu, setelah kita diberi penjelasan bagaimana caranya kita memadamkan api ya teman-teman ya. Kita berdiri di sini, katanya itu suruh lari ya teman-teman ya. Kita suruh lari dari sini ke sana itu. Nah kita itu larinya itu nggak asal lari doang teman-teman. Kita larinya itu, kita yang pertama itu kan bawa pemadam. Jadi caranya bawa pemadam itu kita taruh di atas kayak gini teman-teman. Kita taruh atas di sini kayak gini. Jadi kita lari. Kita taruh atas tangannya yang kanan itu, kita nyinjing kayak gini, yang satu pegang atasnya gitu. Kita lari ya. Kita lari menuju titik api itu yang akan kita padamkan ya. Setelah itu kita jongkok, alat pemadam itu kita turunkan. Lalu di situ ada kunci. Jadi kuncinya itu harus kita tarik ya teman-teman ya. Kuncinya itu harus kita tarik. Setelah itu kuncinya itu kita tarik, kan di situ ada itu yang kayak yang dipegang kita 2 kayak gini ya teman-teman ya. Kita itu harus ditekan dulu ya, yang dipegang kayak kita harus ditekan dulu apakah nanti apar itu masih ada isinya apa enggak. Terus setelah kita ditekan itu kan ada kayak keluar aparnya itu dikit yang buat pemadamnya gitu ya teman-teman ya. Terus kita suruh yang itunya kita tekan kayak gini. Ini saya ngasih contoh, nggak ada alatnya juga susah ya, ini cuma peragaan aja ya teman-teman ya. Kita suruh tekan kayak gini. Terus yang ujungnya itu kita suruh semprotin ke itu ya, ke titik apinya kayak gitu ya. Di permukaannya api kita suruh nutupin kayak gitu. Kita matiin itu kayak gitu, gitu dites kayak gitu ya, apakah kita nanti siap kalau memadamkan api kayak gitu ya teman-teman ya. Setelah itu 1 peserta udah, 2 peserta udah, saya juga udah menjalankan kayak gitu kan. Setelah itu udah disuruh kumpul balik lagi sama yang ngelatih kita ya teman-teman ya. Kebetulan yang ngelatih kita itu kalau nggak salah itu dari Semarang ya teman-teman ya. Itu dipanggil langsung sama Pak Ian dari Semarang. Saya juga ngucapin terima kasih sama yang saya namanya juga lupa ya, yang waktu kemarin melatih kita untuk memadamkan kebakaran ya teman-teman. Saya juga waktu itu juga pertama kali loh waktu itu saya latihan pemadam kebakaran, karena saya itu nantinya kalau misalnya keterima di SPBU itu sendiri ya teman-teman. Setelah kita latihan pemadaman pembakaran itu selesai,
kita sama Pak Ian itu disuruh kumpul ya ke nyari satu tempat, kalau nggak salah itu di belakang ya teman-teman ya. Kita di belakang itu seluruh calon karyawan suruh, kata Pak Ian suruh foto bersama ya buat kenang-kenangannya itu. Terus kita ke belakang ya, kita di, kalau nggak salah di tangga atau di mana ya, kita nyusun tempat suruh foto sama Pak Ian ya, sama pengurus-pengurus SPBU itu sendiri kita foto. Setelah itu kita foto sama Pak Ian itu kita disuruh menuju ke musola yang berada di SPBU Pasar Grosir Stono Pekalongan ya teman-teman. Kita sama Pak Ian disuruh menuju ke salah satu musola yang berada di SPBU itu sendiri, suruh kumpul yang kita masuklah, kita pada masuk ke musola itu sendiri ya teman-teman ya. Kita masuk ke musola itu, terus Pak Ian datang, terus Pak Ian cerita sharing atau bagaimana lah nanti kalau misalnya kita di SPBU itu sendiri, kita cerita ya, kita cerita masalah pribadi, kita cerita masalah percintaan di masa lalu Pak Ian, maaf, di masalah cinta, masalah pribadi atau masalah apa, kita di situ pokoknya cerita semua ya Pak Ian. Katanya nggak boleh kita saling tutup-tutupin, kita udah menjadi satu keluarga atau satu perusahaan, kita ya jangan malu-malu kalau misalnya kita mau cerita apa gitu ya. Kita di situ sama Pak Ian kurang lebih waktu 1 jam lebih lah, kita anak-anak sama Pak Ian cerita kayak gitu kan. Setelah itu cerita sama Pak Ian, terus pada waktu itu kan, setelah itu nanti kalau misalnya kita keterima di SPBU itu sendiri, kita nanti praktek pelatihannya itu kita ada di SPBU mana gitu ya, ditunjuk sama Pak Ian ya. Setelah itu latihan itu udah, kita sama Pak Ian disuruh pulang ya teman-teman ya. Setelah itu disuruh pulang, kita setelah latihan itu disuruh pulang, terus saya pulang kan. Setelah saya pulang, saya menunggu waktu kurang lebih, pertama saya seminggu 2 minggu kok nggak ada kabar ya teman-teman ya dari SPBU sendiri, apakah saya nanti lolos sebagai seleksi karyawan apa enggak. Saya gitu nggak ada kabar sama sekali. Saya nungguin kabar seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan kok nggak ada kabar. Terus waktu itu kalau nggak salah itu saya malam-malam atau apa ya teman-teman ya, saya juga lupa namanya, juga udah lama ya, sebelum lebaran tahun kemarin teman-teman. Terus saya kebetulan kan waktu itu nggak ada kuota ya, jadi saya nggak bisa buka WA apakah ada WA masuk apa enggak ya teman-teman ya. Setelah saya buka WA masuk, ada pemberitahuan kalau di WA itu diberitahukan bahwa ada beberapa orang yang direkrut sama Pak Ian yang lolos menjadi calon karyawan SPBU Pasar Grosir Stono sendiri, yaitu Pekalongan teman-teman. Pada waktu itu saya kok melihat nama saya ya, Fani ya, melihat nama saya kok nggak ada yang nggak muncul di situ di bagian karyawan di operator ya, kok nama saya sendiri nggak muncul di situ ya. Ya namanya juga saya waktu interview yang kemarin saya kan udah beritahu sama Pak Ian ya, kalau kamu itu nggak bakalan bisa kerja di sini ya, karena ijazah kamu SMP ya. Saya ya mau gimana lagi, namanya juga udah nasib saya nyampe SMP ya teman-teman ya. Setelah itu ada WA lagi dari salah satu teman saya yang ngasih tahu, waktu itu saya belum kenal namanya siapa ya, karena kita waktu itu baru ketemu sekali 2 kali, jadi kan belum mengenal nama itu ya. Terus yang mengasih tahu saya bilang gini, Mas, kok kemarin waktu latihan di SPBU kok Mas Fani nggak ada gitu, gimana ya. Terus saya balaskan SMS-nya itu teman saya juga kurang tahu, saya juga nggak dikasih kabar kalau misalnya hari itu ada latihan ya gitu ya. Terus saya WA sama itu, terus saya kan nanya, maaf, nama kamu siapa ya, saya kan belum tahu nama kamu siapa. Dia itu balas WA saya dengan emoji ketawa ya, hahaha kayak gitu ya. Terus dia nyebutin namanya itu Najiatul Ulmia apa Najiatul, terus panggil aja Nia gitu ya. Hai Nia apa kabar Nia udah kerja ya Nia ya, selamat ya Nia ya.
Ya, terima kasih sama itu ya, waktu itu saya dikonfirmasi sama Nia, tapi juga bukan Nia doang ya yang mengabarkan saya ya. Di Adi juga tanyain, Mas tadi kok nggak ada di acara latihan di SPBU kayak gitu ya. Saya juga, jawaban saya sama yang tadi saya berikan nama Nia ya. Jadi karena saya mungkin nggak lolos atau gimana, saya juga kurang tahu ya waktu itu ya. Lah itu cacat-cacat kayak gitu kata itu. Terus saya di situ kan ada WA sedikit ya masuk ya, suruh absen untuk perkenalan. Nah, saya ngikutin absen sama perkenalan gitu. Tapi ya saya juga tahu diri ya, namanya saya juga gak terima, mau gimana lagi ya teman-teman ya. Saya juga mohon maaf buat teman-teman yang berada di SPBU Pasar Grosir Stono Pekalongan, kalau misalnya waktu itu rezeki saya cuma nyampe di situ doang ya. Saya juga minta maaf, saya udah berusaha sekuat semampu saya, kemampuan pikiran saya untuk menjalankan latihan atau menjalankan seleksi calon karyawan Pasar Grosir Stono Pekalongan ya, SPBU Pasar Grosir Stono Pekalongan ya. Tapi kalau misalnya terima sama nggak terima itu tergantung dari Allah ya teman-teman ya. Kalau misalnya saya keterima ya saya bakalan keterima, kalau enggak ya saya nggak mau maksain diri saya, namanya saya juga nggak keterima, mau gimana lagi ya. Dan saya ngucapin terima kasih untuk para pengurus SPBU Pasar Grosir Stono Pekalongan yang sudah memberikan kesempatan saya, Fani dari Desa Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, yang udah memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Jadi saya yang awalnya nggak tahu, jadi saya tahu ya. Oh, jadi kalau misalnya di SPBU itu nanti ujiannya kayak gini, interviewnya kayak gini. Jadi saya tahu itu adalah pengalaman yang nggak bakalan saya dapatkan dimanapun ya teman-teman ya. Dan saya ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah waktu itu mendukung atau mengasih semangat pada saya untuk selalu yakin kalau misalnya kamu bisa, Van. Tapi nggak apa-apa ya, namanya udah rezeki ya. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya ceritakan. Itu adalah pengalaman saya di mana saya melamar dari awal, saya mendapatkan informasi, terus saya mendapatkan undangan interview, saya mendapatkan pertanyaan interview, saya mendapatkan panggilan pengarahan untuk calon karyawan SPBU Pasar Grosir Stono. Terus saya mendapat pelatihan pemadam kebakaran. Adalah itu 5 ilmu atau 5 pengalaman yang nggak bakalan saya dapatkan dimanapun ya teman-teman ya. Saya Fani Wong mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berada di SPBU Pasar Grosir Stono Pekalongan. Mungkin itu cerita saya yang bisa saya berikan kepada kalian. Semoga cerita saya itu bisa membantu kalian yang mau melamar di SPBU manapun ya teman-teman ya. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu saya lagi di cerita saya selanjutnya ya teman-teman ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum.